Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini aku, Maitza Zahra, akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama yaitu sejarah ilmu manajemen. Peninggalan fisik dianggap sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen, seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Nah, selanjutnya ada dua tokoh pionir ilmu manajemen modern. Yang pertama yaitu Robert Owen yang mengatakan bahwa perlunya SDM dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu Carlos Babbage yang mengatakan bahwa pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi, khususnya dalam penggunaan fasilitas dan material produksi. Selanjutnya, kita akan membahas 3 kelompok pemikiran manajemen modern. Yang pertama yaitu perspektif manajemen klasik, di mana ada 4 gagasan dalam manajemen, yaitu kerjasama yang saling menguntungkan antar tenaga kerja dan pimpinan. Yang kedua, seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan. Yang ketiga, sistem insentif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi. Yang keempat, penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Kontribusi manajemen klasik itu sendiri, yang pertama yaitu spesialisasi pekerjaan, studi mengenai masa dan beban kerja, metode ilmiah dalam manajemen, dikenalnya fungsi-fungsi manajemen, prosedur, dan birokrasi. Keterbatasan manajemen klasik itu sendiri kurang memperhatikan kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perspektif manajemen kuantitatif, terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok manajemen sains, yaitu pengenalan penggunaan model matematis dalam kegiatan bisnis dan industri seperti penentuan jumlah teller dalam sebuah bank, peramalan atas volume penjualan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kelompok manajemen operasi, di mana lanjutan dari kelompok manajemen sains adanya fokus pada pendekatan kuantitatif untuk peningkatan efisiensi dan dikenal sebagai pendekatan analisa Breakdown, Quaying Theory, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perspektif manajemen perilaku, di mana Hugo Mutzberg mengatakan bahwa pentingnya pemahaman psikologis khususnya motivasi para pekerja. Dan menurut studi Hawthorne, ia mengatakan 2 teori. Yang pertama itu teori perhatian, di mana pekerja akan lebih produktif jika merasa diperhatikan. Teori kedua yaitu teori penerimaan sosial, di mana pekerja akan menunjukkan produktivitas berdasarkan faktor penerimaan sosial. Teori perilaku kontemporer, biasanya perhatian pada perilaku pekerja disebabkan oleh faktor psikologis, sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori manajemen kontemporer. Teori yang pertama yaitu perspektif sistem dalam manajemen. Yang pertama yaitu sistem terbuka, di mana yaitu sistem yang melakukan interaksi dengan lingkungan, di mana kebalikannya, sistem tertutup tidak melakukan interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu subsistem, merupakan elemen-elemen dalam sistem organisasi atau manajemen yang satu sama lainnya saling berkaitan. Yang ketiga, sinergi, merupakan konsep yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik daripada jika hanya dikerjakan oleh seorang saja. Yang terakhir yaitu entropi, kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitasnya disebabkan ketidakmampuan dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan isu kontemporer manajemen. Ada 7 komponen dalam isu kontemporer manajemen. Yang pertama yaitu downsizing. Downsizing ini sendiri merujuk pada tindakan pengurangan ukuran atau skala operasi suatu organisasi. Ini melibatkan pemangkasan jumlah karyawan, departemen, atau unit bisnis untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar. Proses ini dapat berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan karyawan, sehingga seringkali diimplementasikan dengan hati-hati. Selanjutnya, diversity management,
yaitu pendekatan dalam manajemen yang berfokus pada pengelolaan keberagaman di tempat kerja. Ini mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana perbedaan seperti suku, jenis kelamin, latar belakang budaya, usia, dan keahlian dihargai dan diintegrasikan. Tujuan dari diversity management adalah meningkatkan kinerja organisasi dengan memanfaatkan keberagaman karyawan dan menciptakan kondisi di mana setiap individu merasa dihormati dan memiliki kesempatan yang sama. Beberapa isu kontemporer dalam information technology atau teknologi informasi yaitu keamanan cyber, privacy data, transformasi digital, ketergantungan pada teknologi, kecerdasan buatan (AI), manajemen big data, ketidaksetaraan akses TI, ketergantungan pada cloud computing. Manajemen TI perlu menghadapi dan menangani isu-isu ini untuk memastikan penggunaan teknologi yang efektif dan berkelanjutan dalam konteks bisnis. Isu-isu kontemporer terkait globalisasi dalam manajemen mencakup ketidakpastian ekonomi global, manajemen rantai pasok global, keanekaragaman budaya di tempat kerja, regulasi dan kepatuhan lintas negara, perubahan kebijakan perdagangan dan tarif, pasar global yang kompetitif, teknologi dan komunikasi global, dan terakhir yaitu dampak lingkungan dan keberlanjutan. Manajemen perusahaan harus memahami dan merespons isu-isu ini untuk berhasil beroperasi dalam konteks global yang terus berubah. Isu kontemporer terkait etika dan tanggung jawab dalam manajemen melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Perusahaan dihadapkan pada tekanan untuk mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Yang ketiga, etika dalam kepemimpinan, yaitu tantangan dalam memastikan bahwa kepemimpinan perusahaan beroperasi dengan integritas dan mematuhi standar etika yang tinggi. Yang ketiga, diversitas dan kesetaraan. Keterlibatan perusahaan dalam memastikan keberagaman dan kesetaraan di tempat kerja serta mengatasi ketidaksetaraan gaji. Yang keempat, penggajian dan kesejahteraan karyawan. Keputusan terkait penggajian dan kesejahteraan karyawan yang etis menjadi perhatian terutama dalam situasi ekonomi yang tidak pasti. Yang kelima, pengelolaan data dan privasi, di mana perlindungan data pribadi dan kebijakan privasi menjadi fokus, terutama dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap hak dan privasi. Manajemen yang sukses harus memprioritaskan etika dan tanggung jawab sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka, memastikan bahwa keputusan dan tindakan mereka mencerminkan nilai-nilai yang diakui secara sosial. Manajemen for quality. Isu kontemporer dalam manajemen kualitas melibatkan yang pertama yaitu pentingnya kualitas produk dan layanan. Konsumen semakin menuntut produk dan layanan berkualitas tinggi, mendorong perusahaan untuk fokus pada aspek kualitas. Yang kedua yaitu inovasi dan perubahan teknologi. Yang ketiga, resiko rantai pasok, di mana manajemen kualitas harus mengatasi risiko dalam rantai pasok yang dapat mempengaruhi kualitas produk akhir. Yang keempat, pengelolaan data kualitas. Yang kelima, kepatuhan regulasi. Yang keenam, kualitas dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam konteks ini, pengembangan perangkat lunak pentingnya pengujian dan memastikan kualitas perangkat lunak yang diluncurkan. Yang ketujuh, pelibatan karyawan dalam peningkatan kualitas. Melibatkan karyawan dalam proses perbaikan kualitas untuk mencapai partisipasi yang lebih besar dan pemahaman terhadap standar kualitas. Yang terakhir yaitu kualitas lingkungan dan keberlanjutan, di mana peningkatan perhatian terhadap kualitas yang berkelanjutan dan dampak lingkungan dari proses produksi. Manajemen untuk kualitas harus mencakup aspek-aspek ini untuk memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan sambil tetap mempertahankan efisiensi operasional. Isu kontemporer yang terakhir yaitu service economy. Ekonomi jasa melibatkan pentingnya pengalaman pelanggan, di mana peningkatan fokus pada memberikan pengalaman pelanggan yang unik dan memuaskan untuk memenangkan dan mempertahankan pelanggan. Yang kedua, teknologi dalam layanan. Integrasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, termasuk otomatisasi dan kecerdasan buatan. Yang ketiga, fleksibilitas dalam penyediaan jasa. Permintaan konsumen terhadap fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan dan penyediaan layanan yang dapat disesuaikan. 4. Kualitas tenaga kerja dalam pelayanan. 5. Keamanan data pelanggan. 6. Berbagi ekonomi dan model bisnis berlangganan. 7. Keberlanjutan dalam layanan. Terakhir yaitu keterlibatan karyawan dalam pelayanan. Peran penting keterlibatan karyawan dalam memberikan pelayanan berkualitas tinggi dan menciptakan hubungan positif dengan pelanggan. Manajemen dalam ekonomi jasa perlu memahami dinamika ini untuk mengoptimalkan pengamanan pelanggan, membangun kepercayaan, dan mempertahankan keunggulan kompetitif.
Baiklah, saya akhiri pembahasan perkembangan ilmu manajemen sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.